Maka ada dua orang temannya, dua orang ini pimpinan Quraisy juga, namanya Utad ibn Usaid dan Harith ibn Hisham. Usaid dan Hisham, ayahnya kedua orang ini. Utad ibn Usaid, Usaid ini mati terbunuh dalam keadaan kafir. Harith ibn Hisham, Hisham juga terbunuh dalam keadaan kafir. Ini anak mereka ini. Dua-duanya sahabat dekatnya Abu Sufyan. Datang duduk di sebelah Abu Sufyan, menghadap ke Ka'bah, melihat kejadian tersebut. Lalu ketiga orang sahabat ini masing-masing seperti orang yang terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bingung gitu. Lalu tiba-tiba saja si Utad berkata, ya, maaf, pada saat itu sebelumnya, waktu mereka lagi melamun, menghayal, melihat keadaan ini, waktu sholat masuk, Nabi SAW suruh Bilal naik ke atas Ka'bah, azan di atas Ka'bah. Utad, Abu Sufyan, ya, ini semuanya, dan Harith tahu betul Abu Bilal ini siapa, budak, dulu diperjualbelikan. Bagi mereka tidak ada nilainya Bilal di Mekah itu. Ini di pandangan mereka. Tapi Bilal radhiyallahu anhu di dalam Islam tentu punya kemuliaan. Bahkan Abu Bakar pun setelah membebaskan dia dan setelah ikut ke Madinah hijrah, kata Abu Bakar, Bilal sayyiduna, Bilal itu tuan kita gitu. Dari dalam Islam berbeda. Tapi mereka tahu, dalam pandangan mereka masih pikiran jahiliyah. Ini siapa ini, budak diperjualbelikan naik ke atas Ka'bah. Tokoh-tokoh Quraisy nggak ada yang pernah injak ke atas Ka'bah gitu. Maka sementara mereka melihat kejadian tersebut, ya, untuk Bilal karena mau mengumandangkan azan, Utad atau Atad tadi bilang, sungguh beruntung Usaid, ayahnya dia, ya, karena tidak melihat bagaimana hamba sahaya ini naik ke atas Ka'bah seraya bertakbir. Kalau ayah saya masih hidup, Usaid, ini pasti dihukum nih. Gak mungkin ada budak bisa dari atas Ka'bah. Harith ibn Hisham juga bilang sama. Harith bilang, sungguh beruntung Hisham karena tidak melihat budak ini hamba saya naik di atas Ka'bah dan bertakbir. Kalau Abu Sufyan dia bilang begini, sungguh aku tidak mau berkata apa-apa. Karena demi Allah kalau aku ucapkan kata-kata, maka batu ini akan sampaikan ke dia. Dia tunjuk batu di depannya. Uniknya dalam riwayat ini subhanallah, baru mereka habis bicara begitu, Nabi SAW lewat. Lalu Nabi bilang, wahai Utad, sungguh beruntung Usaid karena tidak melihat hamba sahaya di atas Ka'bah. Wahai Harith, sungguh beruntung Hisham tidak melihat budak ini di atas Ka'bah bertakbir. Wahai Abu Sufyan, sungguh aku tidak akan berkata apa-apa. Karena kalau aku ucapkan, batu itu akan menyampaikan. Semenjak kejadian ini Abu Sufyan tidak ragu lagi dengan keislaman. Ini kejadian terakhir yang membuat Abu Sufyan tidak ragu dengan Islam. Maka pada saat itu kata ahli sejarah, Abu Sufyan seluruh hatinya dipenuhi dengan Islam, tidak ada keraguan lagi. Pada saat itu dikumandangkan iqamah, lalu sholatlah baginda Nabi SAW dan memerintahkan setelah selesai sholat, memimpin sholat bagi masyarakat Mekah. Pada saat itu Nabi SAW qasar sholatnya, dan tepatnya waktu itu di waktu sholat duhur, karena pasukan muslimin masuk tadi di Mekah di waktu duha, ya, setelah mengatur semuanya tadi di dalam Mekah, maka tiba waktu sholat duhur, Nabi SAW suruh kumandangkan azan lalu iqamah, lalu Nabi SAW sholatnya qasar 2 rakaat duhur. Bagi masyarakat Mekah, mereka ikut dengan Nabi SAW lalu mereka menyempurnakan 2 rakaat yang tersisa. Dan ini keluar juga sebuah hukum syar'i, bolehnya imamnya musafir. Kemudian dia salam lalu makmumnya menambah rakaat yang tersisa. Setelah selesai sholat, Nabi SAW memerintahkan seluruh muslimin dan juga orang-orang kafir pada saat itu yang ada untuk menyingkir dari sekitar Ka'bah, kosongin semua. Dan waktu itu Ka'bah dikelilingi dengan 375 berhala, banyak sekali. 10 berhala saya sudah penuh, apalagi 375. Sampai dikatakan zaman itu orang kalau tawaf, dia seperti jalan di antara patung-patung saking banyaknya.